Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Apriliani Pujiastuti, dan kedua rekan saya, Noviana Pujiastuti dan Rina Aprianti. Nah, untuk hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari pembuatan makalah kami yang berjudul penelitian eksperimen. Nah, tugas makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Mulyati MPD. Nah, selanjutnya latar belakang akan disampaikan oleh rekan saya, Noviana Pujiastuti. Latar belakang. Dalam penulisan makalah ini terdapat beberapa hal yang melatar belakangi, diantaranya meliputi pendidikan. Pendidikan sendiri merupakan fase penting dalam perjalanan hidup manusia yang dimulai sejak manusia lahir dan diteruskan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, ataupun lingkungan sosial, karena pendidikan akan selalu beriringan dengan kehidupan manusia. Selain itu, pendidikan juga akan menentukan identitas kemajuan suatu negara. Suatu negara dikatakan sebagai negara yang maju jika sistem pendidikannya baik. Dalam arti, siswa tidak hanya mampu menghafal, akan tetapi siswa juga mampu mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh guru. Selain itu, perlu diadakan perbaikan sistem pendidikan di Indonesia dengan cara mengembangkan berbagai metode penelitian pendidikan, salah satunya melalui metode penelitian pendidikan eksperimen yang memiliki arti, tujuan, langkah-langkah, serta jenis dan desain penelitian eksperimen yang akan disampaikan di slide-slide selanjutnya. Untuk rumusan masalah dan tujuan. Dalam penulisan makalah ini terdapat 5 rumusan masalah. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan penelitian eksperimen? Yaitu berisi tentang berbagai definisi penelitian eksperimen menurut beberapa para ahli. Kemudian yang kedua, bagaimanakah karakteristik penelitian eksperimen? Yaitu berisi tentang ciri-ciri penelitian eksperimen. Yang ketiga, apa sajakah tujuan penelitian eksperimen? Yaitu berisi beberapa tujuan penelitian eksperimen. Kemudian yang keempat, bagaimanakah langkah-langkah penelitian eksperimen? Yaitu berisi tentang beberapa langkah-langkah atau proses penelitian eksperimen. Kemudian yang kelima, apa saja jenis penelitian eksperimen dan bagaimana rancangan desain penelitian eksperimen, yaitu berisi tentang beragam jenis penelitian eksperimen dan rancangan desain penelitiannya. Sedangkan untuk tujuan penulisan makalah ini, yang pertama, untuk menjelaskan pengertian penelitian eksperimen. Yang kedua, untuk menjelaskan karakteristik penelitian eksperimen. Yang ketiga, untuk menjelaskan tujuan penelitian eksperimen. Yang keempat, untuk menjelaskan langkah-langkah penelitian eksperimen. Dan yang kelima, untuk menjelaskan jenis dan rancangan desain penelitian eksperimen. Untuk poin A tentang pengertian penelitian eksperimen, menurut Ari Kunto S. pada tahun 2019 dalam bukunya halaman 9, pengertian eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat atau hubungan kausal antar dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu. Sedangkan menurut Sugiono pada tahun 2007 dalam bukunya halaman 72, pengertian penelitian eksperimen yaitu dapat diartikan sebagai suatu metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Nah, dari kedua definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian eksperimen adalah penelitian yang mencari hubungan sebab akibat antara variabel bebas dengan variabel terikat.
di mana variabel bebas dikontrol dan dikendalikan untuk dapat menentukan pengaruh yang ditimbulkan pada variabel terikat. Untuk poin B tentang karakteristik penelitian eksperimen, yang pertama, memanipulasi variabel dan randomiasi. Yang kedua, terdapat kelas kontrol dan kelas eksperimen. Yang ketiga, memaksimalkan variabel hipotesis, meminimalkan varian kesalahan, dan mengkontrol variabel pengganggu. Yang keempat, validitas internal dan validitas eksternal. Yang kelima, desain eksperimen klasik terus berkembang. Dan yang keenam, menggunakan metode eksperimen. C. Tujuan penelitian eksperimen. Kontrol tes eksperimen. Tujuan penelitian eksperimen adalah untuk meneliti pengaruh dari suatu perilaku tertentu terhadap gejala suatu kelompok tertentu dibanding dengan kelompok lain yang menggunakan perilaku yang berbeda. D. Langkah-langkah penelitian eksperimen. Kajian induktif, identifikasi masalah, memformulasikan hipotesis, membuat rencana penelitian, melakukan eksperimen, pengumpulan data, analisis data, pembahasan, dan kesimpulan. Membuat rencana penelitian meliputi mengidentifikasi masalah, variabel, kedua menentukan populasi dan sampel, menentukan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, 4 membuat instrumen, 5 menentukan prosedur analisis data. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai jenis penelitian eksperimen. Nah, untuk jenis penelitian eksperimen itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu ada pretest experimental design. Nah, nanti dibedakan menjadi 3. Kemudian yang kedua itu ada true experimental design, masih dibedakan menjadi 2. Kemudian ada yang ketiga factorial experimental design yang merupakan perkembangan dari true experimental design. Jadi perkembangan dari nomor 2. Kemudian yang keempat itu ada quasi experimental design. Nah, untuk lebih lanjutnya kita masuk ke desain penelitian eksperimen. Nah, dari jenis yang pertama itu ada pre-experimental design. Nah, untuk pre-experimental design ini belum dikatakan penelitian eksperimental yang sesungguhnya. Ya, ini belum dikatakan penelitian yang sesungguhnya karena di sini tidak ada variabel kontrol. Jadi eksperimental yang sesungguhnya itu ada variabel kontrol, juga ada variabel bebas. Nah, kemudian alasan yang kedua, selain tidak ada variabel kontrol, itu sampel tidak dipilih secara random atau acak, sehingga belum dikatakan penelitian eksperimen yang sesungguhnya. Nah, untuk pre-experimental design ini dibedakan menjadi 3 lagi. Yang pertama itu ada one-shot case study. Ya, one-shot case study itu merupakan desain pre-experimental design yang di sini itu tidak ada pretestnya. Jadi tidak ada pretest, jadi ada suatu kelas yang mempunyai permasalahan, misalnya kelasnya panas. Nah, kelas panas ini diberikan suatu treatment yaitu AC. Ya, X-nya itu treatment. Nah, treatmentnya itu AC. Kemudian O itu hasil dari observasi setelah diberikan suatu treatment. Jadi ini hasil dari observasinya. Nah, itu bagaimana? Jadi di sini cirinya one-shot case study itu tidak ada pretest. Nah, karena di sini kasusnya itu kan pengaruh ruang kelas ber-AC terhadap daya tahan belajar siswa. Nah, daya tahan belajar siswa ini kan tidak ada nilai pretestnya, jadi tidak bisa diukur
kemampuan pretestnya. Nah, kemudian perkembangan dari nomor 1 itu ada nomor 2, one group pretest post-test design. Jadi di sini yang membedakan kasus yang pertama dengan yang kedua itu di sini ada pretest, kemudian diberi treatment, kemudian ini hasilnya post-test. Nah, seperti itu. Jadi, nanti kalau misalnya ada kasus, di sini ada ruangan kelas dengan kemampuan kognitif rendah. Jadi, kognitifnya rendah. Nah, gimana cara menaikkannya? Jadi, dikasih treatment, X-nya itu berupa ini, mengaruh model pembelajaran kooperatif jigsaw. Jadi, ini treatmentnya itu diberikan perlakuan model pembelajaran jigsaw di suatu kelas ini naik enggak? Nah, nanti naik enggaknya itu diukur dengan post-test. Nah, ini kemampuan kognitifnya misalnya meningkat seperti itu. Jadi di sini bisa diukur pretestnya. Jadi diukur kemampuan awalnya itu seperti apa. Tapi kalau yang ini tidak bisa diukur karena daya tahan belajar. Jadi misalnya berapa jam seperti itu. Jadi tidak bisa diukur. Nah, kemudian perkembangan lagi itu ada intake group comparison. Di sini dari namanya sudah jelas intake group comparison. Jadi membandingkan dua buah grup. Yang satu diberi perlakuan, yang satu tidak diberi perlakuan. Di sini ada simbol X. Ya, kalau ada simbol X itu ada treatment. Ada treatment atau ada perlakuan. Tapi kalau tidak ada simbol X itu sebagai kelas kontrol. Nah, di sini bedanya itu tidak ada kelas kontrolnya, tapi dibuat seolah-olah ada. Jadi di sini sebenarnya yang nomor 3 ini hanya satu kelas. Nah, kemudian dibagi menjadi 2, nanti dibandingkan nilai dari setengah kelas yang pertama dengan yang kedua. Jadi yang pertama itu dikasih treatment, yang ini sebagai kelas kontrol gitu. Jadi dibuat seolah-olah ada kelas kontrolnya. Jadi sebenarnya nggak ada. Kalau kelas kontrolnya ada yang sebenarnya itu di desain yang nomor 2. Itu true experimental design itu. Jadi yang pertama itu ada one shot case study, hanya ada post-test atau hasil observasi tanpa ada pretest, kemudian ada pretest, kemudian di sini tidak ada pretest tapi ada dibuat seolah-olah ada kelas kontrolnya yang nomor 3. Gitu. Kemudian yang kedua kita lanjut yang true experimental design. Jadi yang di sini dari katanya sudah jelas true experimental design. Jadi penelitian eksperimental yang sebenarnya. Jadi di sini syaratnya harus ada kelas kontrol dan kelas eksperimen yang dipilih secara random. Jadi di sini itu desain yang nomor 2 itu biasanya kalau dalam penelitian pendidikan hanya digunakan pada kelas atau sekolah menengah atas atau SMP. Karena di sini pemilihan sampel itu harus dilakukan secara acak. Jadi kalau misalnya ada kelas A, B, C, D, E, F, G, nah nanti dipilih secara acak. Jadi kalau misalnya dilakukan di sekolah dasar ini untuk penelitian ini tidak bisa. Jadi di sini ada 2, post-test only control design, kemudian yang kedua pretest post-test control group design. Ya, yang pertama itu ada 2 kelas yang dipilih secara acak. Jadi dari A sampai G ini dipilih secara acak. Misalnya kena kelas B sama kelas E. Nah, untuk yang B sama E, milihnya juga harus acak. Nah, di sini diuji kemampuan awalnya itu harus homogen atau sama. Di sini diuji homogenitas. Jadi, uji homogenitas ini untuk menentukan apakah kemampuan awal dari 2 kelas kontrol dan eksperimen itu sama. Jadi, baik kognitifnya harus sama. Jadi kalau misalnya berbeda dikasih treatment pasti hasilnya juga akan berbeda. Di sini harus dibuat stabil dulu. Kemudian ini
R itu simbol dari random, jadi dipilih harus secara acak. Kemudian yang satu dikasih X, yang satu itu sebagai kelas kontrol. Nah, kemudian nanti dibandingkan kelas dari kelas kontrol dengan kelas eksperimen itu hasilnya seperti apa. Di sini sudah ada keterangannya, pengaruhnya itu membandingkan O1 dengan O2. Berarti membandingkan post-test dari kelas eksperimen dengan post-test dari kelas kontrol gitu. Dengan t-test. T-test itu sama aja uji homogenitas. Jadi ada perbedaan atau enggak ketika dikasih suatu treatment gitu, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada post-test, pre-test, post-test control group design. Nah, yang di sini yang membedakan itu hampir mirip dengan ini. Tapi bedanya kemampuan awalnya ini harus dites dulu ya. Jadi kelas yang X, kelas eksperimen dengan kelas kontrol itu diuji pretestnya dulu. Kemampuan awal baru diberikan suatu treatment. Jadi yang X itu dikasih treatment, jadi yang kelas B tadi dikasih treatment, kemudian yang kelas E enggak. Tapi dengan syarat kemampuan awalnya juga harus sama. X. Nah, X-nya dikasih treatment, hasilnya ternyata di post-test O2. Kemudian yang tidak dikasih treatment itu hasilnya O4. Nah, nanti di sini sudah jelas yang dicari pengaruhnya itu O2 dengan O1. O2 itu ini. Jadi post-test kelas eksperimen dibandingkan dengan pre-test kelas eksperimen. Kemudian O4 dengan O3. Jadi post-testnya kelas kontrol dibandingkan dengan pre-testnya kelas eksperimen. Nah, dengan t-test juga. T-test itu uji T atau uji homogenitas untuk mencari perbedaan atau tidak. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada desain faktorial atau faktorial design eksperimen. Nah, ini merupakan modifikasi dari desain through eksperimental. Jadi dari yang kedua tadi dikembangkan menjadi desain faktorial. Nah, yang membedakan itu ada pengaruh ya, ada pengaruh variabel moderator yang mempengaruhi variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi kalau misalnya ini desain through eksperimennya ada pengaruh model pembelajaran kooperatif TPS terhadap kemampuan kognitif saja, tadi di through eksperimen, ini ditambahi dengan variabel moderator berupa jenis kelamin siswa. Jadi treatmentnya kan dikasih model pembelajaran kooperatif TPS. Nah, kemudian hasilnya atau variabel terikatnya, ya, variabel terikatnya itu berupa kemampuan kognitif siswa. Kemudian di sini masih ada pengaruh dari variabel moderator. Variabel moderator. Variabel moderatornya berupa jenis kelamin siswa. Nah, jenis kelamin siswa ada perempuan sama laki-laki. Jadi desainnya seperti ini. Ada 4 kelompok. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian yang ini X, ini misalnya laki-laki, ya, laki-laki yang diberikan treatment menggunakan model TPS dibandingkan dengan laki-laki yang tidak diberikan treatment dengan model pembelajaran TPS. Nah, yang ini X untuk perempuan diberikan model TPS, gimana hasilnya dibandingkan dengan perempuan yang tidak diberikan model TPS yang ini. Ini kontrol untuk yang perempuan, ini kontrol untuk yang laki-laki, seperti itu. Jadi di sini lebih detail karena ada pengaruh variabel moderator. Kemudian yang keempat itu ada quasi experimental design. Nah, ini pengembangan dari true experimental design juga. Nah, kelompok kontrol tidak berfungsi sepenuhnya.
Jadi di sini ada cirinya kelompok kontrol tidak berfungsi sepenuhnya karena di sini bisa dilakukan jika sulit mendapatkan kelas kontrol. Jadi misalnya penelitian di SD itu hanya ada satu kelas. Jadi kan tidak bisa memilih kelas kontrol atau kalau tadi kan yang pro eksperimental tadi harus ada beberapa kelas yang dipilih secara random. Nah, di sini nggak ada. Jadi misalnya di SD hanya ada 2 kelas, A dan B. Nah, nanti di sini yang satu diberi eksperimen, yang satu sebagai kontrol seperti itu. Jadi di sini kelas kontrolnya tidak berfungsi sepenuhnya karena pemilihannya secara langsung atau tidak secara random. Kemudian nanti dibedakan menjadi 2, yaitu time series control design. Jadi di sini sampel tidak dipilih secara random karena tadi keterbatasan kelas atau keterbatasan siswa. Kemudian tetapi untuk mencapai stabilitas suatu nilai, pretest dan posttestnya itu harus 4 kali. Jadi di sini sebelum dilakukan penelitian atau diberikan treatment suatu model pembelajaran itu pretestkan 4 kali. Ini harusnya 4 ya. 0,4 kurang 1. Jadi harus 4 kali dengan soal yang berbeda. Kalau misalnya sama kan gampang. Yang hasil akhir hasilnya pasti lebih bagus. Jadi di sini diberikan pretest 4 kali dengan soal yang berbeda. Kemudian untuk jika sudah terlihat kelompok tersebut stabil, itu diberikan suatu model atau treatment. Nah, kemudian hasil post-testnya itu juga diberikan treatment sebanyak 4 kali juga. 3 juga nggak apa-apa. Jadi di sini 3-4 kali. Gitu. Untuk melihat hasil yang sebenarnya. Jadi di situ ada peningkatan enggak? Karena untuk penelitian pendidikan itu bisa dipengaruhi oleh variabel lain, beda dengan penelitian yang sains. Jadi kalau misalnya sains ada kecambah yang satu dikasih pupuk yang banyak, pasti di sini pasti tumbuhnya lebih besar. Tapi kalau yang ini pasti lebih kecil. Jadi jelas kalau di pendidikan ada variabel yang mempengaruhi, misalnya variabelnya motivasi, kemudian suasana kelas, nah seperti itu. Jadi kurang akurat untuk hasilnya. Kemudian yang kedua itu non-equivalent control design. Ini hampir sama dengan pretest post-test control design, tapi di sini sama seperti tadi yang saya katakan, kelompok kontrol dan eksperimen itu tidak dipilih secara random karena keterbatasan jumlah kelas, seperti itu. Jadi untuk jenisnya ada 4. Nah, kemudian kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya itu penelitian eksperimen itu ada 4 jenisnya. Kemudian mencari sebab dan akibat dari 2 variabel bebas dan terikat. Dan untuk syaratnya penelitian eksperimen itu bisa digunakan dalam dunia pendidikan, tetapi harus memenuhi syarat, yaitu homogenitasnya harus dipenuhi karena sifat dari manusia itu heterogenitas. Jadi sifatnya variabelnya banyak yang mempengaruhinya, sehingga harus sangat hati-hati untuk penelitian eksperimen di pendidikan. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.